Baik, selamat siang menjelang sore. Bersama saya Immanuel Tandanogi, SIP MSI. Kita akan melaksanakan kuliah daring untuk mata kuliah teori pengambilan keputusan. Ya, jadi mata kuliah ini diampu oleh saya sendiri dan Bapak Abdul Malik Saleh, Esos MAP. Baik, saudara-saudara mahasiswa, mata kuliah ini, teori pengambilan keputusan, adalah mata kuliah yang berkaitan dengan mata kuliah lain, ya, menyangkut dengan mata kuliah teori organisasi, ya, organisasi dan manajemen. Itu merupakan sebuah mata kuliah yang sangat berkaitan dengan mata kuliah pada semester sekarang ini. Oleh karena itu, semua mahasiswa wajib mengambil atau mengontrak mata kuliah tentang teori pengambilan keputusan. Baik, kita langsung saja. Tentunya kita harus mempelajari dulu teori dan konsep apa itu pengambilan keputusan. Nah, menurut George R. Cherry, pengambilan keputusan adalah pemilihan alternatif atau perilaku atau kelakuan tertentu dari dua atau lebih alternatif yang ada. Ya. Kemudian menurut Sondang P. Siagian, pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan yang sistematis terhadap hakikat alternatif yang dihadapi dan mengambil tindakan yang menurut perhitungan merupakan tindakan yang paling cepat. Kemudian yang ketiga, menurut James A. F. Stoner, pengambilan keputusan adalah proses yang digunakan untuk memilih suatu tindakan sebagai cara untuk memecahkan sebuah masalah. Ya. Nah, biasanya dari tiga teori ini yang pasti berkaitan erat dengan sebuah organisasi, baik organisasi kecil maupun organisasi yang sifatnya besar. Nah, sehingga perlu adanya sebuah pengambilan keputusan ketika terjadi perbedaan pendapat, ya, antara dua orang atau lebih, atau untuk pencapaian pemecahan sebuah masalah, ya. Oke. Nah, saudara-saudara mahasiswa, kita singkat-singkat saja. Nah, kemudian dari tiga pendapat para ahli tadi, ya, kita simpulkan bahwa teori pengambilan keputusan adalah suatu cara yang digunakan untuk memberikan suatu pendapat yang dapat menyelesaikan suatu masalah dengan cara atau teknik tertentu agar dapat lebih diterima oleh semua pihak, ya, seperti itu. Nah, kita kembali lagi tadi bahwa keputusan yang diambil sekali lagi dalam sebuah organisasi. Nah, organisasi ini adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam mencapai suatu tujuan bersama. Nah, sehingga dalam organisasi kita perlu mengambil sebuah keputusan, ya, keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah mufakat, di mana dalam organisasi ada berbagai macam bentuk struktur, ya, mulai dari ketua atau kepala sampai tingkat paling bawah atau semua anggota yang ada terlibat dalam sebuah organisasi itu. Nah, oke, kita lanjut. Nah, saudara-saudara mahasiswa, tentunya ada berbagai macam dasar pengambilan keputusan, ya, yang akan dilaksanakan, ya, seperti itu. Yang pertama tentunya kita harus mempunyai intuisi atau perasaan, ya, yaitu intuisi atau perasaan kita harus memiliki sifat subjektif sehingga mudah berpengaruh, ya, seperti itu. Jadi ada semacam, ya, perasaan yang muncul dari dalam diri masing-masing anggota organisasi, ya, sehingga memiliki sesuatu yang bisa mempengaruhi, ya, seperti itu. Kemudian yang kedua ada pengalaman. Nah, pengalaman ini kita harus memiliki manfaat bagi pengetahuan, ya, yang praktis, karena pengalaman seseorang dapat memperkirakan keadaan tertentu atau sesuatu, dapat memperhitungkan untung ruginya terhadap keputusan yang akan dihasilkan. Nah,
orang yang memiliki banyak pengalaman tentu akan lebih matang dalam membuat suatu keputusan. Nah, akan tetapi peristiwa yang lampau tidak sama dengan peristiwa yang akan terjadi. Nah, jadi pengalaman atau empirik itu dalam sebuah organisasi juga dapat mempengaruhi dalam pengambilan sebuah keputusan. Ya, sehingga seseorang itu lebih matang lagi, ya, lebih siap, ya, dalam mengambil sebuah keputusan yang punya dampak positif atau dampak negatif, ya, seperti itu. Oke. Nah, kemudian yang ketiga ada fakta. Nah, fakta yaitu pengambilan keputusan berdasarkan fakta dapat memberikan keputusan yang sehat dan baik. Dengan fakta, maka tingkat kepercayaan terhadap pengambilan keputusan dapat lebih tinggi, sehingga orang dapat menerima keputusan-keputusan yang dibuat itu dengan rela dan dengan penuh lapang dada. Iya kan? Nah, ini memang sangat penting, ya, dan sangat punya pengaruh, bahwa fakta merupakan sebuah dasar juga dalam sebuah pengambilan keputusan, ya, di mana fakta ini menjadi dasar, ya, atau mencerminkan seseorang, ya, apa yang harus kita ambil, ya, apa harus kita putuskan. Nah, sehingga sebuah organisasi misalnya itu mempunyai implikasi atau berdampak pada sesuatu tujuan-tujuan yang betul-betul diharapkan, ya, seperti itu. Jadi fakta empiris ini memang sangat dibutuhkan dalam sebuah pengambilan dalam organisasi itu. Kemudian yang keempat ada wewenang. Nah, wewenang merupakan misalnya pengambilan keputusan berdasarkan wewenang biasanya dilakukan oleh pimpinan terhadap bawahannya atau orang yang lebih tinggi kedudukannya pada orang yang rendah kedudukannya. Nah, pengambilan keputusan berdasarkan wewenang ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan, ya. Nah, dalam struktur organisasi tentunya ada leader, ada pemimpin atau ada ketua, ada sekretaris dan anggota. Itu yang terjadi biasanya dalam sebuah organisasi, baik organisasi besar maupun organisasi kecil. Nah, memang dalam sebuah organisasi dibutuhkan suatu musyawarah mufakat untuk pencapaian sebuah keputusan, ya. Akan tetapi ketua atau pimpinan, ya, biasanya mempunyai juga hak prerogatif untuk menentukan sebuah kebijakan atau keputusan, ya, atau alternatif, sehingga melalui kewenangannya sehingga tercapailah sebuah keputusan, ya, karena mungkin keputusan itu tidak mencapai sebuah mufakat, ya. Ya, itulah saya katakan tadi bahwa pimpinan atau ketua, ya, atau leader mempunyai hak prerogatif untuk melakukan tindakan, mempunyai kewenangan untuk melakukan sebuah pengambilan keputusan yang sifatnya emergensi misalnya, ya, atau sifatnya sangat dibutuhkan dalam situasi dan kondisi pada waktu itu. Oke, kemudian yang kelima, yang terakhir, kita harus mempunyai logika atau rasional. Nah, logika rasional ini yang pasti berdasarkan dengan sebuah asas atau norma-norma atau kaidah-kaidah yang sifatnya etis, ya, sesuai dengan ketentuan-ketentuan misalnya. Nah, kita lihat pengambilan keputusan yang berdasarkan logika ialah suatu studi yang rasional terhadap semua unsur pada setiap sisi dalam proses pengambilan keputusan itu. Nah, pada pengambilan keputusan yang berdasarkan rasionalitas, keputusan yang dihasilkan bersifat objektif, ya, logis, lebih transparan, konsisten untuk memaksimumkan hasil atau nilai dalam batas skala tertentu. Nah, sehingga dapat dikatakan atau mendekati kebenaran yang sesuai dengan apa yang diinginkan. Ini juga sangat penting poin kelima ini. Artinya dasar pengambilan harus betul-betul berdasarkan logika atau rasional atau cara berpikir kita sebagai anggota kelompok atau organisasi tertentu. Nah, sehingga pengambilan keputusan berdasarkan rasional kita ini benar-benar memberikan hasil yang sangat berimplementasi, ya, bahkan mempunyai pengaruh, ya, untuk kebaikan sebuah organisasi, sehingga organisasi tidak
semena-mena dalam membuat sebuah kebijakan-kebijakan atau keputusan, ya, seperti itu. Oke, saudara-saudara, yang terakhir kita singkat-singkat saja. Nah, di sini ada langkah-langkah dalam proses pengambilan keputusan. Yang pertama, proses identifikasi, penetapan parameter, penetapan alternatif, penetapan kriteria, dan pelaksanaan keputusan. Nah, kita lihat dalam proses identifikasi atau perumusan persoalan keputusan, identifikasi masalah dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya melalui lembar periksa, diagram, histogram, peta, kendali, frekuensi, dan lain-lain. Dalam manajemen biasanya dapat membantu proses identifikasi ini, ya. Jadi kita cari tahu dulu, ya, persoalan, kita rumuskan sebagai demikian rupa sehingga muncul sebuah keputusan sebuah organisasi itu. Kemudian juga ada penetapan parameter dan variabel yang merupakan bagian dari sebuah persoalan keputusan. Nah, biasanya pemecahan masalah yang menggunakan model matematika ini sangat memerlukan adanya variabel yang terukur, ya. Ya, banyak juga biasanya ini kalau keputusannya sifatnya menggunakan waktu yang cukup lama, berhari-hari atau berminggu, ya, keputusan misalnya dalam bentuk kebijakan misalnya, ya. Jadi ada